Hai share. Sorry banget gue telat Gak apa-apa, santai aja. Gue habis ngurusin online shop gue, ribet banget gitu. Oh, mau bikin online shop? Iya, karena gue ngeliat peluang online shop tuh sekarang gede banget. Karena globalisasi kan, orang-orang tuh banyak belanja secara online. Jadi itu ngebuka peluang yang bener-bener gede buat gue sama seller-seller lain tuh memajukan usaha. Nah ini tuh karena globalisasi. Jadi globalisasi itu mempengaruhi e-commerce sama e-business dan bidang-bidang lainnya. Jadi bisa lebih berkembang lah intinya gitu. Oh, berarti tech tuh berpengaruh banget ya buat e-business dan e-commerce. Tapi gimana sih pengaruhnya? Terus kalau kayak gitu tuh ada ketentuannya nggak sih? Secara kan internet luas, bebas, dan bisa diakses siapa saja. Ada dong pastinya, karena dalam kegiatan bisnis dan e-commerce ada beberapa etika nih yang harus kita perhatiin. Karena pada dasarnya dalam setiap bidang, etika berperan penting agar tidak merugikan banyak pihak dan tetap sesuai dengan peluang. Oh, berarti antara teknologi informasi dalam bisnis dan e-commerce itu berkaitan erat ya dengan aturan etika di era digital ini. Bener banget, tapi kenapa sih etika tuh diperlukan dalam bisnis dan e-commerce? Gue juga belum terlalu ngerti sih, karena kan gue baru merintis. Tapi gue punya temen yang udah lebih ngerti karena dia udah punya online shop duluan. Bentar ya, gue telepon dulu. Halo Vera. Iya. Jadi gue sama temen-temen gue itu lagi nyari tahu tentang keterkaitan antara etika dengan e-commerce dan e-business. Nah, lu kan udah lebih ngerti nih tentang e-commerce itu apa, sedangkan kita tuh masih nyari tahu. Jadi boleh tolong jelasin gak e-commerce itu apa sih? Boleh. Jadi e-commerce itu proses pembelian, penjualan, transfer, atau penukaran produk, layanan, atau informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Nah, latar belakang munculnya e-commerce di Indonesia juga didasari dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat, terutama pada sektor telekomunikasi yaitu internet. Nah, pada era globalisasi ini mendorong banyak terjadinya perubahan kultur dan kebiasaan dalam kehidupan manusia. Oh jadi gitu ya, oke. Teman-teman gue kayaknya udah ngerti nih, thank you banget ya. Ya, sama-sama, Syed. Bye. E-commerce tuh ada jenis-jenisnya gak sih? Atau cuma satu aja? Oh, enggak dong. Kan kita udah pelajari di kelas TSI. Jadi gini. Terdapat 7 kategori e-commerce yaitu business to business atau B2B, business to consumer atau B2C, consumer to consumer atau C2C, consumer to business atau C2B, business to government atau B2G, consumer to government atau C2G, online to offline atau O2O. Business to business atau yang sering disebut dengan B2B adalah jenis transaksi yang umumnya dilakukan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lain. Berbeda dengan jenis B2B, business to consumer ini menjadi salah satu jenis e-commerce yang paling umum dan dikenal oleh banyak orang. Apabila transaksi jual beli yang ada di dalam bisnis B2B terjadi antara perusahaan dan perusahaan, maka proses transaksi pada bisnis B2C ini akan terjadi antara penjual dan pembeli atau konsumen terakhir. Bisnis e-commerce berikutnya yaitu consumer to consumer. Jenis bisnis B2C ini juga cukup populer di masyarakat pada umumnya, karena bisnis yang satu ini dilakukan dari konsumen kepada konsumen. Selanjutnya yaitu consumer to business atau C2B, yang mana kebalikan dari bisnis B2C, yakni suatu transaksi jual beli yang bisa dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Business to government juga dikenal dengan business to administration, mengacu pada perdagangan antara sektor bisnis sebagai pemasok dan badan pemerintah sebagai pelanggan. Consumer to government adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Online to offline atau O2O adalah strategi bisnis e-commerce yang menarik pelanggan potensial dari saluran online untuk melakukan pembelian di toko. Tapi emang manfaat e-commerce untuk bisnis itu apa sih? Oh ada banyak. Yang pertama tuh jangkauan pasarnya lebih luas. Karena online itu jadi customer-nya itu bisa dari mana aja dan barangnya juga bisa dikirim dari mana aja kan. Nah karena itu infrastrukturnya juga jadi lebih murah karena online shop tuh nggak perlu buka cabang, dari satu cabang aja dia udah bisa menjangkau wilayah yang luas banget gitu.
bener banget tuh. Soalnya kan kalau misalnya kita e-commerce nih, kita tuh gak perlu nyewa toko segala macem dan kita juga gak perlu nyewa karyawan yang banyak-banyak kan. Makanya hal ini tuh berpengaruh juga kalau misalnya jadi kita nguntungin baik penjual maupun pembeli. Nah jadi karena di e-commerce kan kebanyakan juga harga lebih murah kan. Nah itu juga bisa meningkatkan minat pembeli juga. Tapi bedanya e-commerce sama e-business itu apa sih? Gue tahu jenis-jenisnya tapi nggak tahu bedanya. Nah, jadi kalau e-business itu adalah serangkaian aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi, khususnya internet sebagai media transaksinya untuk menciptakan dan meningkatkan nilai bisnis tersebut, meliputi sistem itu sendiri, edukasi pelanggan, pengembangan produk hingga pengembangan usaha yang ditekuni melalui e-business itu sendiri. Oh, berarti kalau disimpulkan tuh kegiatan e-commerce adalah kegiatan transaksi bisnis yang menggunakan internet melalui platform atau aplikasi. Sedangkan kalau e-business adalah proses bisnis secara digital yang mencakup semua lini perusahaan. Benar banget, tapi sebenarnya e-commerce dan e-business tuh ada kekurangannya nggak sih? Ada pastinya, walaupun kelihatannya e-business dan e-commerce itu sangat-sangat mempermudah, tapi mereka juga memiliki kekurangan loh. Salah satunya itu risiko kebocoran data yang bisa sangat merugikan baik pihak penjual maupun pembeli. Kalian tahu nggak sih kasus Tokopedia yang menjual data penggunanya sebanyak 91 juta data? Hal ini pasti membuat para pembeli jadi meragukan Tokopedia karena keamanan privasinya tidak terjamin, sehingga terjadi penurunan pendapatan di sisi penjual. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena kurangnya edukasi etika dan budaya dalam e-commerce dan e-business. Oh gitu, terus etika dan budaya dalam e-commerce dan e-business emangnya apa sih? Kalau ini gue ngerti, jadi gini. Apabila perusahaan memiliki budaya tertentu dan etika dalam bisnis dapat menghasilkan kemajuan perusahaan, maka hal tersebut merupakan pengaruh budaya dan etika bisnis. Karena ketika perusahaan menanamkan budaya dan etika bisnis, maka akan mempengaruhi perilaku karyawan. Perilaku karyawan yang baik akan mempengaruhi tingkah laku pengambilan keputusan. Dan hal tersebut dapat menjadi dasar kekuatan bagi perusahaan. Contohnya Nissan. Nissan adalah perusahaan otomotif dari Jepang. Jepang terkenal dengan budaya perusahaan dan standarisasi produknya. Nissan memiliki budaya perusahaan yang bernama Nissan Way. Budaya perusahaan ini dijadikan sebagai tolak ukur dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang diharapkan dari karyawan dalam pekerjaan. Mengapa perlu Nissan Way? Karena setiap karyawan mempunyai kepentingan dan pemikiran yang berbeda-beda. Ini bisa menimbulkan konflik dalam organisasi, sehingga melemahnya organisasi tersebut. Dengan Nissan Way, diharapkan pemikiran akan menjadi sama. Apa saja yang masuk ke dalam Nissan Way? Yang pertama ada mindset atau pola pikir. Yang termasuk ke dalam mindset ada cross-functional dan cross-kultural. Pola pikir karyawan dapat terbuka lintas antara lintas budaya dan lintas fungsi. Lalu ada transparent. Segala sesuatu yang dilakukan oleh karyawan memiliki transparansi dan dilakukan secara terbuka. Lalu ada learner. Struktur organisasi yang ada menjadi lebih ramping. Artinya, setiap perintah lebih tepat sasaran. Lalu ada frugal atau hemat. Setiap langkah dan keputusan yang diambil lebih efektif dan efisien. Lalu ada kompetitif, di mana perusahaan memiliki kemampuan untuk bersaing. Lalu ada action, yang termasuk ke dalam action ada motivate, commit and target, measure, dan challenge. Setiap karyawan memberikan aksi berupa motivasi, komitmen dan target, performa, tolak ukur, dan siap menghadapi segala tantangan. Seberapa penting budaya tersebut? Sangat penting, karena apabila perusahaan memiliki karyawan yang berkualitas, maka akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Maka dari itu, Nissan berhasil mendapatkan title sebagai produsen mobil yang berasal dari Jepang, yang memiliki tingkat penjualan paling tinggi di Eropa, menggeser Toyota.
Selain itu, Nissan berhasil membuat second brand berupa luxurious product dengan merek Infiniti dan third brand dengan merek Datsun. Sekarang, Nissan telah mengakuisisi Mitsubishi pada 12 Mei 2016 dengan nilai 29 triliun rupiah. Kesimpulannya, sebagai pelaku bisnis, kita harus menanamkan budaya dan etika pada perusahaan kita nantinya. Mungkin, sesuatu yang telah dilakukan Nissan bisa menjadi acuan untuk kita dalam berbisnis. Tapi sebenarnya aturan dalam e-commerce dan e-bisnis itu diatur dalam undang-undang nggak ya? Ada, tapi kalau di Indonesia itu belum ada yang spesifik mengatur etika dan privasi. Soalnya internet itu kan luas dan bebas banget, jadi susah untuk bikin undang-undangnya. Oke, berarti kalau disimpulin dari obrolan kita hari ini, perkembangan teknologi itu melahirkan e-commerce dan e-bisnis yang memberikan banyak banget dampak positif dan manfaat untuk berbagai bidang khususnya perekonomian. Tapi dalam penggunaannya kita juga harus tetap bijak dan tetap memperhatikan etika yang berlaku agar perkembangan teknologi ini tuh bisa memberikan dampak yang positif, bukan malah merugikan atau dampaknya negatif. Iya, terus yang kayak Jemima jelasin tadi tuh, etika tuh ada banyak manfaatnya dalam bisnis. Nah, yang pertama kan perusahaan bisa jadi lebih maju. Terus yang kedua, perusahaan tuh ketika mengambil keputusan juga jadi efektif kan. Terus yang terakhir juga dengan adanya etika tersebut, produktivitas dari perusahaan itu juga lebih meningkat. Ngerti nggak sih? Oke, jadi gitu ya, pengaruh sistem informasi dan teknologi terhadap etika dalam bisnis dan e-commerce pada era digital di Indonesia. Oke, makasih banget ya guys karena kalian pengetahuan gue tentang e-commerce dan bisnis itu bertambah. Jadi itu tuh berguna banget buat gue yang baru mau merintis online. Iya dong, santai aja. BTW ini udah sore nih. Ayo kita pulang. Iya.